Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Asik. wabarakatuh. Hari ini balik lagi bareng gue Gatan di Seri Muda Podcast. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial banget nih. Dia itu seorang pengusaha muda lah ya bisa dibilang gitu kan. Aduh, Aduh, namanya Bang Syakur. Kebetulan dia juga seorang alumni dari Sekolah Bisnis Muda nih. Nah, boleh nih Bang Syakur dikenalin dulu siapa sih Bang Syakur ini? aduh, jadi malu nih. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mimiknya ngalangin muka ganteng saya. Aduh. Jadi perkenalkan, nama saya Abdullah Syakuraska. Biasa dipanggil Bang Syakur di sini. Ceritanya saya alumni angkatan pertama. Asik. Berarti sekarang sampai angkatan 4 ya. Iyo Iya. Umur 18, alhamdulillah single, jomblo fisabilillah. Asik. Kayaknya anu nih berpegang teguh nih pada jomblo Iya, fisabilillah. bener itu harus. Oke. Nah, gue mau nanya-nanya nih Bang. Sebenarnya apa sih kan Bang Syakur ini kan pas di SBM nih itu terkenal banget kegigihannya dalam berusaha, dalam berbisnis gitu kan. Nah, Nah, apa sih yang bikin Bang Syakur tuh mau mulai bisnis di usia yang terbilang waktu itu tergolong cukup muda gitu? apa yang bikin saya mau? Ya, halnya yang mendasari saya waktu itu ya, yang Mhm. benar-benar bikin saya gregetan pengen mulai bisnis. Mhm. Yang jelas karena keinginan. Oh, Iya, keinginan apalagi ya. dulu saya kan mulai pertama kali dagang itu SMP. Hmm, SMP kelas 1 kalau nggak salah. umur berapa tuh? Ya 13 lah palingnya, Oh, 12 13. Itu tuh masak cilok 100 200 biji, hmm, masukin ke panci, iya iya. gue ke sepeda, pakai sepeda ke sekolah 6 kilo bolak-balik gitu Wih, kan. Tiap hari. heeh Kenapa? heeh. Ya istilahnya saya kepepet, tapi kepepetnya bukan Ah, karena kebutuhan, ah. karena keinginan. Oh, kepepetnya justru karena keinginan. Iya, ya kan gak mungkin anak SMP butuh kebutuhan apa anak SMP. Iya sih ya. Makan, tidur, semuanya udah disediain kan sama Iya iya keluarga, iya. ya kan Heeh, nggak heeh. mungkin bahas kebutuhan anak SMP. Iya iya iya. Unik ya. Biasanya orang kepepet kan karena Iya, kebutuhan apa misal karena udah nikah kah atau apa. iya, kalau saya dulu soalnya dari didikan keluarga dibiasakan kalau mau beli barang mendapatkan sesuatu Hmm, hmm. ya pakai uangmu sendiri, pakai usahamu Oh, sendiri. iya iya iya. Jadi istilahnya ya uang jajan tetap dapat. Heeh. Tapi kalau mau beli-beli misal contoh laptop, Hmm, sepeda baru, hmm. ya itu nggak dikasih. Hmm. Mau ya usaha sendiri. Makanya saya Oh. gregetan nih cara nyari duit gimana. Gak mungkin Heeh. anak SMP kerja. Iya iya benar benar Usaha benar saya benar. cari gimana ya dagang. Iya iya benar benar Gimana? benar. Makanya saya gregetan dagang. Heeh. Itu yang mendasari awal keinginan saya buat pengen belajar bisnis gitu. Oh. Nah, kan tadi Bang Syakur bilang tuh setiap hari sepedaan berapa kilo tadi? Sekitar ya bolak-balik 10 kilo lah 10 anggaplah. kilo Iya, bolak-balik. Itu bawa cilok buat cilok tiap gitu. hari. Tiap hari waktu sekolah dulu. Itu gimana tuh perasaannya tuh? Capek, enak, Capek ya? enak. Hmm. Jujur sering juga berapa kali terlambat itu ke sekolah berangkat. Ah, Pernah juga waktu itu mau renang ceritanya iya iya. anak-anak, saya datang bawa sepeda tuh, bawa panci, mereka Ah. udah pada baris udah mau berangkat gitu. Oh. Pernah juga bangun kesiangan, Heeh heeh. telat masaknya segala macam waktu SMP gitu. Heeh heeh heeh. Nah, Dan iya. ya itu aja sih, cuma merasa merasa lebih dibanding yang lain gitu. Kayak Oh. ngerasa ini gua nih loh, Heeh jualan heeh. terus tiap hari gitu Heeh kan. heeh. Justru nggak ada rasa malu gitu ya? Nggak ada rasa malu. Oh. Ya masih malu-malu kucing dari cara jualan ya. Heeh Jadi heeh. saya kalau waktu itu jualannya nggak nawarin langsung ciloknya Heeh. itu. Saya cuma taruh di satu titik Heeh di heeh. meja gini nih. Saya taruh di satu meja, Iya. jebret. Heeh. Saya pakai namanya kotak kejujuran. Udah gitu Oh. aja. Karena saya masih waktu itu masih belum terlalu berani buat nawarin kayak public speaking Ah, gitu. iya iya iya. Belum Heeh. berani ngiderin sekolah kayak, "Bang, cilok," masih gak berani. Heeh heeh. Jadi cuma berani pakai cara itu dan alhamdulillah ya Hmm. walaupun banyak juga sih dari Mhm teman-teman mhm. saya yang curang dikit gitu. Oh, iya iya iya. Ngambil 5 bayar 2 gitu ya? Kadang nggak bayar, Oh, kadang nggak bayar malah? ngambil 10.000 bayar 2.000, ada aja itu yang Oh. ya istilahnya anak-anak bandelnya Ya gitu kan. ada lah pasti gitu ya. Jadi harusnya saya dapat 20.000 40.000, Heeh heeh. nombokin. Jadi cuma Oh. dapat 20.000 sepuluh Heeh ribu heeh. gitu, nggak dapat. Oh, iya iya Ya iya itunya iya. salah saya itu Oh mah ya iya, masih heeh. SMP juga kan gitu. Heeh heeh. Nah, itu kan Bang Syakur masih SMP tuh. Dan kok bisa sih Bang Syakur berani gitu untuk mulai untuk start bisnis
di umur segitu. Kan banyak nih orang-orang mau pengen bisnis tapi takut ntar gak ada modal, gak ada apa gimana, takut rugi gitu kan. Nah, Itu gimana tuh? Kok bisa seberani itu? ya gimana ya, kalau pada dasarnya saya emang kayak ada bakat natural juga sih dari kecil, emang udah biasa gitu. Hmm. Yang namanya ya kadang pernah gak sih kita punya temen tuh kayak nggak punya malu gitu ya, kayak gitu. Iya 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 Kayak gak ada gengsi ah, gitu, ah, jadi ah, kita udah terbiasa yang namanya nggak kenal gengsi. ah, ah. Jadi nggak Jadi ada masalah dengan saya berdagang gitu, sama sekali nggak oh ada halangan iya gitu. iya iya, jadi langsung gas aja gitu ya. Iya, jadi saya nggak ngerasa malu. Ah, 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 ah. Nah, kan ini Bang Syakur tuh kan masih SMP pas itu kan, pasti banyak lah keinginan untuk beli apa, beli game atau beli apa Ah, gitu kan. Nah, itu gimana sih Bang Syakur buat ngatur keuangannya itu? buat ngatur keuangan ya, kalau dari SMP sih belum ngatur, kan baru mulai masuk level ngatur keuangan itu di saat udah SMA. Kan kalau Hmm. SMP levelnya masih berdagang sendiri, Mhm mhm. itu sekadar bisnis menaikkan value harga satu barang. Mhm mhm Pas mhm. naik SMA baru mulai masuk ke tahap ngatur orang. Jadi Oh. Iya iya iya. awalnya berdagang SMP, SMA baru naik tingkat, Mhm. pakai orang lah buat ngedagangin Mhm jajanannya gitu mhm. kan, pakai gerobak. Jadi Mmm. baru mulai ngatur keuangan itu ya setelah saya masuk sini, sekolah Oh, bisnis setelah masuk ini. di SBM ya? Iya. Itu ngatur keuangan. Kalau sebelumnya sih gaya ya gaya tukang dagang biasa waktu SMP. Oh. Dapat 20.000, habis 20.000. Oh, dapat untung segitu, Saya habisin hari itu habisin hari itu juga. juga. Iya. Iya 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 Dapat iya. 40.000, Heeh. habisin 30.000, 10.000-nya besok juga habis. Kayak gitu. Oh, iya iya iya. Untung habis tiap hari. Karena Masih kenapa, keinginan jajannya banyak. heeh. Apalagi saya naik sepeda tiap hari, Iya iya iya. jajannya banyak juga gitu. Aus pasti ya? Aus, makan mie ayam segala macem kan Heeh gitu. heeh. Iya 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 iya. Nah, Dan itu kan tadi Bang Syakur bilang waktu SMP kan, mulai ngatur orang gitu kan, pakai SMA. gerobak. Iya SMA maksudnya. Iya, mulai Nah, ngatur karyawan gitu kan. Nah, itu gimana sih buat ngatur karyawan itu biar dia bisa nurut sama kita, apalagi mungkin umurnya dia di atas dari kita gitu kan. oh iya itu kan ya dari awal-awal juga pasti nggak bakal langsung itu ya. Cuma alhamdulillah tuh saya waktu awal mulai Iya? dapat orang itu, Heeh. saya dapat orangnya itu baik gitu. Kan awal Oh. saya dibimbing sama mentor saya Pak Heeh San buat heeh. interview orangnya. Iya iya iya. Kak, pedagang pertama mitra ya nyebutnya ya. Iya mitra, heeh. Pedagang pertama saya itu yang mau bantu jajain Iya, dagangan. heeh. Itu kan Ustadz Hafiz Oh. Quran. Heeh heeh. Jadi insya Allah amanah dan dia ngerti saya masih muda. Heeh. Jadi dia misalnya bantuin saya gitu. Oh. Jadi saling membantu. Nah, di situ saya itu awal tuh mungkin paling cuma sekitar 1 sampai 2 orang, Mhm sekitar mhm. 6 bulan. Jadi nggak Mmm. langsung begitu banyak. Iya Nah, iya. selama 6 bulan itu saya belajar nyari salah-salahnya. Oh. Gimana cara komunikasi dengan orang yang lebih tua Heeh heeh. dengan sopan Heeh. tapi tetap bisa profesional segala macam. Saya Mmm. banyak belajar baca dari buku, Mhm. nanya-nanya ke ayah saya yang pedagang juga kan, Mhm juragan mhm. gitu, Mhm. yang biasa ngontrol orang, Mhm. ke guru-guru saya yang mantan manajer atau direktur gitu. Mhm mhm. Jadi saya banyak belajar dari orang-orang sama buku aja. Mmm. Berarti memang dari segi mental Bang Syakur ini memang dari kecil udah dibentuk gitu ya, Iya, sama alhamdulillah. keluarga? Ya lebih ke arah kedisiplinan. Oh. Jadi kalau soal kreatif dulu sebenarnya saya kurang. Heeh heeh. Karena kan ada yang bilang anak kecil itu semakin disiplin dibentuknya, Iya? kreatifnya semakin kurang. Oh, iya, heeh. Semakin bebas, semakin kreatif, disiplinnya nggak ada. Oh, iya 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 iya. Nah, pada masa saya, kalau Heeh. adik saya udah nggak terlalu keras, cuma ke masa saya sama abang saya itu Heeh heeh. agak keras. Jadi Oh. disiplinnya tinggi, jadi agak Heeh. kurang kreatif saya sebenarnya. Oh, jadi, didisiplinkan betul, memang Iya, disiplin. karena disiplinnya tinggi, Mhm. ya alhamdulillah mentalnya juga agak kebentuk gitu. Oh, iya iya Contoh iya. lah karate, karate juga Heeh. kan keras Iya iya dulunya iya. gitu. Karate terus dari padatnya jadwal waktu SD, kayak SD sudah les karate segala macam, jadi terbiasa mentalnya dengan Mhm. berarti bekerja di bawah tekanan gitu. Mhm Ngejar mhm. deadline, ngejar jadwal Mhm mhm. gitu. Udah terbiasa dari kecil, Heeh. ngejar banyaknya tugas, banyaknya Oh. les, Iya 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 iya. ekstrakurikuler, yang bela diri segala macam. Heeh heeh. Mentalnya ikut kebentuk dari SD. SMP ngelawan gengsi. Mhm. Yang lain kan naik motor, Iya naik iya iya. mobil, saya naik Heeh. sepeda ontel bawa cilok di tas. Iya Udah. iya iya. Nggak jarang juga kalau misalnya saya lagi males naik sepeda tapi nggak ada duit naik ojek, saya jalan ke sekolah. Oh, Iya, jalan kaki?
Karena saya malas naik sepeda. Naik sepeda lebih capek karena tanjakan semua Oh, berangkatnya. itu jarak dari rumah ke sekolah berapa jauh tuh? Sekitar 5 kilo Oh, kalau nggak salah ya. 5 kilo. Iya, sekitar Jalan 5 kilo. kaki. Iya, jalan kaki. Wih. Ya kadang berangkatnya jalan, pulangnya dianterin sama temen. Ketemu Oh. jalan nebeng Iya gitu. iya iya iya. Heeh. Kalau lagi nggak ada duit aja, jarang-jarang itu Iya juga. iya. Sekali-sekali gitu ya. Sekali-kali. Heeh. Oh iya. Aku juga pernah denger nih, Bang Syakur tuh dulu pernah ngedorong gerobak ciloknya sendiri. Itu bener, Bang? Loh iya, itu kan bagian dari proses. Oh. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba langsung jadi direktur atas tapi nggak tahu gimana rasanya jadi staff. Heeh heeh. Ya bisa aja sih, cuma ya kurang ngena jadi direkturnya kan gitu. Iya iya benar-benar. Iya, jadi itu bagian dari proses. Waktu awal-awal kan yang itu karyawan pertama saya kan Ustadz. Mm-mm. Yang namanya Ustadz kan ngajar juga di pesantrennya dia. Oh iya. Jadi ada beberapa hari di mana dia bolong. Oh. Jadi saya isiin harinya itu dengan saya yang gantiin dia. Mm-mm. Saya yang dagang dorong gerobaknya gitu. Mm-mm. Ya macam-macam kalau itu pengalaman ya. Oh, gimana tuh perasaannya waktu pertama kali untuk ngedorong gerobak gitu? Ya berat, badan masih kecil. Oh. Kalau sekarang kan udah bongsor nih. Heeh. Dulu mah badan udah masih kayak gimana ya? Masih kecil badan gitu kan. Heeh. Doronglah gerobak. Heeh. Saya sempat ketemu sama tukang apa itu namanya yang nuangin adonan ke cetakan-cetakan kue gitu. Kayak kue balok gitu ya. Ya kayak gitu. Heeh. Saya ditanya gini pertanyaannya. Bukan nanya abang dari mana atau abang umur berapa, bukan. Pertanyaannya, bapak sama ibu udah nggak ada. Oh. Saya dikira begitu. Iya, dikira yatim ya. Iya, saya dikira dagang buat menyambung hidup. Padahal emang punya sendiri itu. Iya. Oh. Tapi ya jadi saya kayak dikenal sama pedagang-pedagang situ. Jadi saya tahu, ngobrol aja, Pak abis ini saya kemana ya kalau mau dagang rame. Oh situ ada kondangan, datang ke kondangan segala macam. Jadi banyak ngobrolnya, banyak tahu teknik lapangannya di sana. Oh, justru dengan begitu teknik lapangannya lebih terkuasai gitu ya. Iya, mentalnya juga lebih dapat. Kan nurunin gengsi juga. Iya. Kayak ngejogrokin gengsi. Turun dulu, lu mau dapat duit banyak, turunin dulu gengsi lu. Oh. Nih dorong nih gerobak. Berarti nih panas-panasan dorong nanjak capek-capek gitu. Hujan-hujan. Paling capek tuh saya pas hujan. Waktu itu jalanan daerah dekat pesantren saya namanya Enkopat tuh jalannya masih jelek, berlubang-lubang. Gerobak sempat kebalik. Oh, sempat kebalik. Iya. Terus saya juga capek, namanya badan masih kecil. Dan yang namanya gerobak itu kena batu dikit aja udah berat. Iya. Ini lubangnya dalam-dalam. Dan itu saya capek fisik sama mental udah kena semua. Soalnya hujan deras. Oh iya. Tapi ya alhamdulillah karena dagangannya habis jadi nggak terlalu marah banget. Jadi seneng lah masih ada ya. Kalau masih banyak saya nangis udah. Mungkin udah sedih banget itu pasti. Iya. Tapi pernah juga sih nangis karena nggak habis dagangannya gitu. Oh. Ya jadi alhamdulillah udah. Kalau misalnya jadi apa? Nggak sekadar memerintah karyawan saja gitu. Udah tahu rasanya gitu, udah tahu penderitanya, udah tahu pedagangnya salah gimana. Jadi kalau sama karyawan itu nanti nggak bisa diremehin gitu. Oh iya. Kan kalau misalnya ente cuma ngomong doang, tiba-tiba misalnya ente anak bosnya, tunjuk, oke, lu jadi manajernya, lu jadi manajernya, nyuruh karyawannya, tapi nggak pernah ngerasain rasa jadi karyawan atau minimal magang aja ngeliatin. Iya. Diremehin. Oh. Pasti diremehin. Soalnya ente nggak ngerti apa-apa gitu. Berarti memang pengalaman itu harus ada tetap ya. Iya harus ada. Sebelum kita memerintah orang, merasakan harus diperintah dulu. Minimal ngelihat aja. Oh. Minimal tahu. Karena dengan tahu itu nggak bisa diremehin. Minimal tahu. Kalau nggak tahu sama sekali baru itu gawat. Iya bener. Berarti itu salah satu gimana cara Bang Syakur itu ditempa mentalnya ya. Iya, istilahnya drive to survive banget lah. Iya. Kayak Spartan banget gitu. Iya benar. Soalnya bapak saya juga gitu. Pi, saya nanya, Pi gimana cara ningkatin penjualan bla bla bla, gimana cara manage karyawan lebih baik? Ya lu dagang sendiri dulu lah, pakai gerobak sana dorong. Oh begitu. Ya udahlah gitu Pak. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau panas-panas. Iya. Dan ngerasain gini capeknya. Oh ini enaknya. Gitu. Jadi nggak bisa sembarangan marah-marah gitu kayak di film-film kan kadang-kadang kayak bos-bos gitu. Kamu kerja ngapain? Nggak ada saya begitu. Kadang tahu capeknya. Iya. Misalnya pas saya mau dagang segini ya. Ya nggak apa-apa ya wajar namanya jualan. Iya udah capek jualan. Iya. Kasian juga dianya capek. Terus juga berarti Bang Syakur ada nggak sih waktu dorong gerobak itu perasaan kayak aduh ntar takut kelihatan teman-teman nih malu nih lagi jualan nih atau gimana tuh? Lah saya lewat teman-teman saya. Oh malah lewatin? Iya ini kan saya ngelewatin masjid itu. Saya berhenti aja sih. Siapa nanti deh saya ketemu lupa sama salah satu teman saya dipanggil. Hei Syakur dagang. Iya. Gue lagi sholat zuhur di masjid. Tapi ada juga anak-anak iseng gitu. Pernah nggak sih anak kecil manggil lu?
bang, Oh iya tapi iya. nggak beli gitu. Ha. Tapi yang ini lebih parah lagi. Gimana tuh? Saya dorong gerobak, Ha. anak muda naik motor manggil, Ha. bang. Saya nengok, iya kenapa? Dikasihlah jari tengah saya. Iya. Iya, marah banget tapi nggak bisa ngejar saya naik motor dianya. Iya. Isengnya kelewatan. Jadi memang itulah ya, banyak kendala-kendala gitu Iya, kan. tapi di situ Mm-mm. mental terlatih. Ya emang kelihatannya sepele. Mm-mm. Dagang mungkin memang gampang atau bisa pelajarin, tapi di situ dimana kita dilatih mental gitu. Mm-mm. Ya mungkin emang nggak sekeren bisnis online, Iya. atau mungkin omsetnya pendapatan nggak sebanyak jualan baju di online atau thrift. Iya iya iya. Tapi di sini mentalnya dapet. Heeh. Mental istilahnya diludahin orangnya itu dapet gitu. Iya iya. Yang dimana bisa berguna buat nanti ke depannya. Heeh. Oke. Justru mentalnya lebih dapet ya. Iya, mental lebih dapat. Mungkin uangnya nggak ada, tapi pelajaran hidup sama mental tuh dapatnya di situ. Paling Iya dapat di iya situ, benar-benar. kena deh. Berarti memang kalau memang kita mau merasakan gimana kehidupan yang sebenarnya, ya jualan gitu ya. Iya, lain nabi aja. Nabi-nabi itu para penggembala kan. Oh iya, benar. Iya. Berarti gimana kita bisa merasakan jadi bos nanti yang baik, rasakan juga jadi karyawan dulu. Ya, mulailah dari bawah dulu. Minimal perhatiin. Minimal perhatiin, magang atau tahu caranya aja minimal. Observasi aja minimal. Observasi. Saya juga kalau misalnya mulai bisnis baru lagi nggak mungkin terjun ke bawah lagi, karena udah ngerasain rasanya. Yang perlu saya lakuin cuma ya observasi aja. Misal mau yang terjun ke katakanlah lemon punya teman saya. Iya. Saya nggak mungkin jualan lemon dulu dari awal. Kenapa capek? Saya udah tahu rasanya capek. Iya. Yang perlu saya lakuin apa? Observasi mulai dari ujung pangkalnya, dari kebunnya sampai penjualannya. Misal pengen terjun ke bisnis baru lagi gitu. Iya benar. Jadi biar tahu aja, informasinya aja perlu didapat. Iya. Oke. Sebelum terakhir nih Bang, ada nggak sih pesan-pesan buat anak-anak muda yang di luar sana yang mungkin mereka kepengen buka bisnis cuman masih banyak yang takut atau yang gengsi gitu, dua patah kata gitu? Berani. Nah, itu satu patah kata saya. Orang berani itu bukan bakat. Orang paling berani itu orang yang punya paling banyak rasa takut tapi nggak pernah menyerah. Referensi dari anime Jojo. Waduh, ternyata referensinya bagus juga. Iya. Oke, itu tadi. Karena jangan mau ente ngerasa berat buat ngejalaninnya, ngerasa berat buat nih bisnis lari lebih kenceng. Yang namanya lari itu dimulai dari langkah pertama, ya langkahin aja dulu. Langkahnya berat, kenapa? Kebanyak berpikir. Ini nggak usah mikir, langkah aja dulu. Yang penting mulai dulu. Mau kejeblos, jadi bangun lagi jadi pelajaran. Ya gitu aja. Yang penting mulai aja dulu. Yang penting mulai aja dulu gitu ya. Iya. Berpikir bagus, plan matang bagus. Tapi kalau nggak dilaksanain, ya buat apa kan gitu. Cuma bohong-bohong doang. Berpikir bagus tapi laksanain juga biar jadi makin bagus kan gitu. Iya. Terakhir nih Bang. Bang Syakur ada nggak sih misal rekomendasi nih untuk anak-anak muda yang misal memulai bisnis, itu mending mulai bisnis yang langsung besar dulu atau step by step dari yang kecil, atau gimana dari yang kecil nanti pelan-pelan jadi besar, atau gimana tuh? Kalau saya sih tipikalnya orang yang bisnis kecil-kecilan, UMKM ya. Jadi bisa mulai dari berdagang sampai gedenya tuh yang minimal kayak punya banyak cabang segala macam. Saya tipikal orang yang ikutin proses itu. Oh. Jadi tergantung tipikal mereka mau ngikutin mana. Misalnya mereka pengen bisnis model digital, ya bisa juga dari kecil mulai belajar programming, bikin aplikasi bareng tim kecil, atau langsung nyari investor tim jor-joran. Tapi kalau misalnya belum ada pengalaman, ya lebih baik dari kecil dulu. Lebih baik dari kecil ya. Iya, cari pengalaman, bentuk mentalnya, cari tahu infonya. Kayak contoh lah, misal saya waktu itu saya usaha bubur. Sebelum saya buka cabang kedua, buka cabang ketiga, buka cabang keempat. Ya ini walaupun gagal ya bisnis. Iya, nggak apa-apa. Sebelum saya nambah cabang, apa saya lakuin? Saya buka satu cabang di tempatnya nggak terlalu rame selama 3 bulan. Saya capek-capek 3 bulan masak bubur. Kenapa? Biar tahu kelemahan segala macamnya di mana, pengalamannya di mana gitu. Jadi dicari tahu dulu, namanya masa uji coba. Jadi misalnya, dan itu namanya biaya aja, hitung jadi biaya kalau misalnya pakai biaya gitu kan.
Dan di sana itu dijadiin pelajaran buat nanti langsung gede-gedean gitu. Oke, udah dapat nih pengalamannya, ya udah langsung jor-joran deh. 100 juta misalnya gitu. Kayak gitu. Menarik nih. Tadi bukanya di tempat yang nggak begitu rame. Di tempat yang nggak begitu rame buat belajar. Mulai dari produksi, servis, cara ngelayanin orang. Iya. Terus buat memahami karakteristik para yang pembeli itu di mana. Biasanya orang yang beli itu kayak orang kayak gimana, orang lewat atau apa, dipelajarin semua. Jadi kayak uji coba gitu tempatnya selama satu bulan sampai 3 bulan. Jadi kalau udah matang planningnya, udah tahu nih. Jadi awal misalnya belum ada gambaran, sekarang udah ada gambaran sudah komplit. Udah bisa bikin plan lengkap, baru udah langsung jor-joran. Oke, udah berani nih sekarang nih, modal 5 juta kita habisin yuk. Kemarin 500.000 aja kan kita modal. Sekarang yuk jor-joran 5 juta kita habisin gitu. Dan itu nggak takut nggak laku? Apa itu? Di tempat nggak rame itu? Loh, namanya masa uji coba. Udah siap. Udah siap. Berarti sebelum melakukan masa uji coba itu kita harus siap dulu. Iya. Kalau misalnya di tempat rame namanya langsung jatuh dong. Oh iya, sama jika bunuh diri berarti ya. Iya. Namanya langsung jatuh. Ini mah orang yang kemarin jualan bubur yang gak enak, atau ngelayaninnya lama, atau ngelayaninnya berantakan, salah tuker gitu mulu. Iya. Kesalahan-kesalahan begitu kan bikin orang males. Justru kalau menurut Bang Syakur, mulai itu dari tempat yang gak ramai dulu. Enggak, terserah mau mulai tempatnya di mana. Cuma ada namanya fase uji coba gitu. Kayak istilahnya gimana, soft opening atau training gitulah. Trainingnya lebih enak kan pakai real gitu. Jadi kalau saya pakai tempatnya yang agak kurang gitu, diajarin sama bapak saya. Ya udah uji coba lah di situ. Ajar aja gitu. Ajar aja. Jadi saya uji cobanya alhamdulillah kan bapak punya kayak pabrik produksi gitu ya. Produksi rumah tangga gitu kan. Iya. Jadi depan rumahnya itu ada jalan raya. Pinggir jalan gitu saya boleh pakai depannya. Oh ya udah, jalan bubur dari situ. Ya karena kampung dan jalannya kecil, otomatis kurang rame. Tapi karena nggak ada biaya dan saya perlu gambaran lengkap buat bisnisnya, saya pakailah cara itu gitu. Jadi gambaran lengkapnya dapet, saya bisa bikin plan lebih lengkap, lebih detail ke depannya. Karena gambarannya ada gitu. Iya. Jadi kalau misalnya lu tanya bubur gimana, ya udah tahu nih bubur gimana nih. Mulai dari cara bikin sampai ke konsumen itu gimana udah tahu. Jadi SOP-nya udah lengkap, detail gitu. Berarti oke. Intinya dari Bang Syakur kita bisa dapat satu pelajaran yang penting, yaitu mulai aja dulu. Saya juga awal mulai juga banyak gagalnya, banyak salahnya. Namanya baru mulai gitu kan ya. Contoh kesalahan saya paling fatal awal mulai bisnis apa, saya nggak nabung. Iya, makanya sekarang begitu bisnis saya yang paling banyak duitnya tiba-tiba roboh, nggak ada pegangan lagi gitu. Saya emang nggak belanja buat keinginan, tapi kebutuhan saya gede, makannya banyak. Dan itu saya banyak habisin dimakan. Banyak jajan. Iya. Dan di situ habisnya tabungan yang nggak ada. Begitu roboh nggak ada pegangan, jebret, nggak ada bisnis kedua. Udah pusing. Berarti backup bisnis itu juga penting. Iya, backup bisnis dan tabungan itu kan penting. Makanya di sekolah bisnis muda ente juga diajarin kan pentingnya nabung. Penting nabung itu memang penting banget. Dan sayangnya saya tidak melakukan itu, tidak menabung. Nanti kalau pas bisnisnya yang gede jatuh, nggak ada pegangan, habis kita. Mau mulai gimana lagi? Benar. Ente berani minjem lagi, sedangkan bisnis ente baru roboh. Investor percaya sama ente. Itu dia. Berarti orang udah nih habis rugi nih, duitnya nggak dipegang. Baru kemarin roboh, lu nyuruh gue investasi ke lu. Berani banget. Iya. Oke. Makasih nih Bang Syakur nih. Iya. Udah mau nyempetin waktunya main kesini Muda Podcast gitu kan. Dan makasih juga buat kalian. Sebelum gue tutup, gue mau ngasih tahu sebuah mungkin kesimpulan dari obrolan kita tadi gitu kan. Asik. Inti dari obrolan ini adalah mulai aja dulu. Berani. Kalau kita mulai dan kita berani, insya Allah ada aja jalannya. Iya, walaupun gagal ya nggak apa-apa. Dengan gagal itu ya kemenangannya tertunda, kalau kata Thomas Edison kan. Iya. Cuma ditunda aja kemenangannya. Sabar aja. Gagal itu adalah sukses yang tertunda. Ya. Jadi yakin aja. Yang penting jalan dan berani. Kalau kalian nggak berani dan kalian nggak jalan, nggak bakal nambah.
Ya tapi lebih baik ditemani dengan ilmu ya. Iya, ilmu juga Iya. penting gitu kan. Kalian berani jalan gak ada ilmunya sama aja bohong. Susah gitu. juga. Susah juga gitu kan. Ntar bingung mau jalannya kemana. Nanti nggak ada guide-nya. Aduh, mau kemana Iya, gitu ini kan. cara ngelakuinnya gimana nggak ngerti. Mundur lagi. Mundur lagi. Iya. Iya. Berani doang nggak ada ilmunya susah juga Susah juga. mikir. Makanya ada yang namanya mentor bisnis, teman-teman bisnis gitu kan. Berarti cari guru lah pokoknya. Ya, cari guru, baca Cari buku temen. segala macam. Iya. Oke, makasih nih Bang Oke, Syakor nih. siap. Dan buat kalian juga yang udah nonton di YouTube, boleh kalian subscribe, kalian like video ini. Dan untuk kalian yang dengerin di Spotify, makasih juga untuk udah dengerin di Spotify dan di YouTube Seni Muda Podcast. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Dadah. kasih.